Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Jangan dong. Anda sudah bertemu lagi. Enggak, ini kan membuat gaduh. Polisi ini membuat gaduh, Pak Polisi. Begitu, polisi pokoknya stres dia, diberhentiin stres. Jangan kayak begitu, Pak. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Rismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsipal itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat 2 pun juga sama, tetapi tergugat 4 Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat 1 ini adalah
bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli. Itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Oke, berikutnya sebelum proses sidang, Polda Metro beri kesempatan Roy Suryo, Tifa ajukan perdamaian dengan Jokowi. Polda Metro Jaya melanjutkan penanganan kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap persidangan. Sejumlah tersangka memilih tidak menempuh restoratif justice, sehingga proses hukum tetap berjalan. Para tersangka itu ialah Roy Suryo, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah, dan Tifaujia Tiasuma alias Dr. Tifa lantaran menolak untuk restoratif justice. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan berkas perkara para tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Berkas perkara telah dikirimkan ke Kejaksaan, ujar Iman dalam konferensi pers. Sementara itu, penyidik menghentikan perkara terhadap Rismon Hasiolan Sianipar, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis melalui mekanisme restoratif justice. Ketiganya dicabut setelah tersangkanya setelah berdamai dengan pelapor dan mengakui keaslian ijazah Jokowi. Atas hal tersebut, surat perintah penghentian penyidikan hanya dikeluarkan bagi ketiganya. Dengan demikian, penyidikan terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiolan dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meski begitu, Polda Metro Jaya menyatakan proses restoratif justice bagi tersangka lainnya masih terus terbuka. Apabila para pihak itu sepakat untuk menempuh mekanisme keadilan restoratif, maka negara memberikan ruang berdasarkan undang-undang, tutur Iman. Ia menjelaskan proses restoratif justice masih terus terbuka, walau nantinya kewenangan kasus telah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan sampai nanti masuk ke pro justitia pada pembuktian di pengadilan. Dan itu bisa dijalankan, baik itu dalam proses penyidikan di kepolisian, kemudian dalam proses penuntutan nanti di kejaksaan, ataupun dalam proses peradilan di pengadilan. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menerangkan penegakan hukum tak semata-mata berorientasi pada penghukuman, namun harus mampu menghadirkan penyelesaian yang adil, menenangkan dan memulihkan. Ketika perdamaian telah tercapai, permintaan maaf telah disampaikan secara tulus dan pihak yang dirugikan telah memberikan pemaafan, maka pendekatan keadilan restoratif menjadi jalan hukum yang patut dikedepankan. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Seperti diketahui ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengajukan restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif
adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan dialog dan mediasi untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekedar menghukum. Polda Metro Jaya pun membenarkan Rismon Hasiolan Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice. Sementara itu, dua tersangka lain, Roy Suryo dan Tifaujia Tiasuma, mengaku tak akan mundur. Meski demikian, ia menghormati keputusan Rismon Hasiolan. Roy Suryo dan Tifaujia Tiasuma menegaskan tidak akan mengikuti langkah Rismon dan tetap pada pendirian bahwa ijazah Jokowi yang mereka teliti palsu. Jawaban kami berdua, saya kemarin juga ngobrol dengan Dr. Tifa. Langsung, kami tidak mundur 0,1% pun, ujar Roy Suryo ditemui di Mapolda Metro Jaya. Roy mengungkapkan ia sudah mencium kemungkinan adanya satu tersangka lain yang akan mengajukan restoratif justice. Meski demikian, ia memilih fokus pada perkaranya sendiri dan tetap yakin pada kesimpulan awalnya. Akan ada satu lagi nih, tampaknya, karena saya sudah mencium sejak hari itu. Cuma saya berusaha untuk tidak terpengaruh sama sekali. Dan sampai detik ini, alhamdulillah kami tidak terpengaruh. Ia hanya berharap agar Rismon kembali mempertimbangkan pernyataannya yang menyebut ada perbedaan kesimpulan penelitian. Saya mendoakan semoga sahabat kita Rismon Hasiolan Sianipar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pencerahan dan hal yang terbaik untuk dia, dan perlindungan juga. Seperti diketahui, ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya setelah menemukan hasil penelitian terbaru terkait polemik ijazah Jokowi. Permintaan maaf tersebut disampaikan Rismon dalam pernyataan video yang diunggah di kanal YouTube Balige Akademik pada Rabu 11 Maret 2026. Dalam penjelasannya, Rismon mengaku terdapat kekeliruan dalam analisis sebelumnya yang ia tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper, sehingga menyimpulkan ijazah Jokowi palsu. Karena mengakui atas kekeliruannya itu, Rismon yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi palsu mengaku sudah mengajukan restoratif justice atau perdamaian melalui Polda Metro Jaya. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Pak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, ujar Rismon. Rismon menjelaskan bahwa dalam buku Jokowi's White Paper merupakan kompilasi tulisan beberapa penulis, termasuk dirinya, Roy Suryo, dan akademisi Tifaujia Tiasuma. Menurutnya, masing-masing penulis melakukan penelitian secara independen tanpa saling bergantung satu sama lain. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka menyatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi, maupun resolusi pada data yang saya uji. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Dalam evaluasi ulang yang ia lakukan selama 1 hingga 2 bulan terakhir, Rismon menemukan sejumlah faktor teknis yang sebelumnya tidak diperhitungkan secara lengkap dan analisis awal.
Ia menyebut variabel seperti translasi, rotasi, resolusi gambar, serta pencahayaan dalam analisis digital dokumen ternyata memengaruhi hasil pengujian. Sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran ilmiah, saya harus bersandar pada objektivitas dalam temuan ilmiah. Richmond mengatakan pengajuan ulang dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sama, seperti yang ia tuliskan dalam buku, namun dengan penambahan sejumlah variabel analisis. Melalui uji gradient analisis overlay, overlapping, serta rekonstruksi efek pencahayaan, ia menemukan bahwa elemen penting pada dokumen seperti watermark dan emboss ternyata memang ada pada dokumen ijazah tersebut. Menurutnya, beberapa elemen tersebut sebelumnya tidak terdeteksi karena pengaruh operasi geometri dan pencahayaan pada citra digital. Dengan melibatkan variabel tersebut, semua bisa terjawab. Watermark dan emboss memang ada di dalam dokumen tersebut. Dari hasil pengujian ulang, Richmond menyimpulkan bahwa dugaan masalah keaslian dokumen tidak lagi terbukti secara digital forensik. Richmond menegaskan bahwa perubahan kesimpulan dalam penelitian adalah hal yang wajar dalam dunia ilmiah. Ia menilai penelitian harus bersifat ongoing, progresif, dan objektif, serta terbuka terhadap koreksi jika ditemukan data baru. Ia mengaku proses evaluasi ulang tersebut bahkan membuatnya gelisah selama beberapa waktu karena hasilnya berbeda dengan kesimpulan sebelumnya. Sempat membuat saya tidak tidur, tetapi kebenaran ilmiah harus kita junjung tinggi. Ia juga menyatakan sikap mempresentasikan temuan terbarunya di forum akademik maupun penelitian agar dapat diuji secara terbuka. Dalam pernyataannya, Richmond menegaskan bahwa penelitian yang ia lakukan sejak awal murni didorong rasa ingin tahu ilmiah, bukan motif politik. Ia juga mengatakan telah menjelaskan hal tersebut kepada penyidik di Polda Metro Jaya yang menangani perkara terkait polemik ijazah tersebut.